Berikan penjelasan lebih teoritis. Kenapa harus sholat, kenapa harus puasa. Kalau usia 0-7 tahun pastikan iman saja dulu. Iman. Karena gini Pak, kalau imannya sudah di... Tapi di situ ada beberapa doa yang didomirkan nahnu. Domir nahnu itu tinggal diniatkan kita dan keluarga, itu sudah masuk. Setiap domir nahnu, Allahumma salimna, Allahumma barik lana, itu adalah konteksnya kita, keluarga, anak, semuanya dapat dengan domir nahnu. Kalau ingin lebih spesifik, maka mengulang-ulang doa yang disampaikan di surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Atau juga doa yang seperti diajarkan oleh Nabi Ibrahim di Al-Baqarah ayat ke-40. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nah, kenapa para nabi memilih doa-doa yang sifatnya agama? Kayak misalkan jadi ahli sholat. Karena ahli sholat itu berimplikasi pada urusan dunia. Silakan dibuka dalam surat Ibrahim ayat ke-37. Surat ke-14 ayat 37. Itu ujungnya ada doa begini. Rabbana liyuqimus sholah. Ya Allah, ajarkan mereka, jadikan mereka berdua orang yang ahli sholat. Itu doa Ibrahim kepada Hajar dan Ismail. Maksudnya untuk Hajar dan Ismail. Faja'al Hajar dan Ismail. Untuk Rabbana liyuqimus sholah. Itu kan setelah Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di kota Mekah. Kata Ibrahim, Rabbana liyuqimus sholah. Ya Rabb, jadikan mereka dua orang yang ahli sholat. Faja'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan orang-orang suka dengan mereka. Ternyata apa? Efek orang yang rajin sholat itu disukai. Makanya Nabi SAW pastikan kalau ada laki-laki keluar dari pintu rumahnya untuk sholat berjamaah di masjid, fashhadu bi'annahu mu'min. Saksikan bahwa orang itu adalah orang mukmin. Itu hadis Nabi SAW. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuqhum minas thamarat. Dan berikan kepada mereka berdua rezeki dari buah-buahan. Jadi implikasi sholat itu berbuntut pada rezeki. Maka tidak berlebihan jika ada orang bilang, jika ingin ditepatkan datangnya rezeki, maka mulailah dengan sholat tepat. Jadi jika ingin benar dulu rezekinya, ya benerin dulu. Itu tuh berhubungan. Makanya Nabi Ibrahim memilih mendoakan sholat lebih dahulu. Tidak mendoakan rezeki lebih dahulu. Tapi sholatnya dulu didoakan. Kenapa? Karena berimplikasi pada satu, rasa suka dari manusia. Dua, rezeki dari manusia. Rezeki dari Allah melalui perantara manusia. Makanya doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minas samarat. Berikan bagi mereka berdua buah-buahan. Doa Nabi Ibrahim gak minta pohon, tapi mintanya buah. Karena di Mekah tidak harus banyak pohon. Tapi yang dipastikan banyak buah, itu positif. Kata Ibrahim, peduli amat pohonnya di mana, yang penting pisangnya ada di Mekah. Itu doanya Nabi. Jadi caranya gitu. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, atau seperti doanya ibunya Maryam ketika ibu hamil. Ini dianjurkan Pak, doanya seperti ini. Ibu hamil itu seperti doanya istrinya Imran, namanya Hana. Di surat Ali Imran ayat 35. Kata istrinya Imran, Rabbi inni nazartu laka. Ya Rob, saya bernazar kepadamu, maafi batni, apa yang ada dalam perut saya, muharraro, jadikan dia menjadi hamba Allah yang identik, yang melekat dengan tempat ibadah. Muharraro itu orang yang menjadi hamba Allah dan dia terikat dengan tempat ibadah. Konteks tempat ibadah di depan di zamannya Ali Imran, di zamannya Hana, itu Masjidil Aqsa. Maka Maryam dijadikan merebot. Merobot itu kan diambil dari bahasa Arab. Marbut. Marbut itu artinya orang yang terikat. Marbut artinya orang yang terikat. Dalam transit bahasa Indonesia jadi merobot. Merobot itu bahasa Arab sebetulnya. Artinya orang yang terikat dengan masjid. Robitoh. Dia terikat dengan masjid. Nah, Maryam didoakan oleh ibunya muharraro, menjadi hamba Allah yang terikat dengan tempat ibadah atau merobot masjid. Masjid Aqsa maksudnya. Dan doa itu kan dikabulkan. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraro. Jadikan saya bernazar agar anak saya dijadikan hamba Allah yang terikat dengan tempat ibadah. Dalam hadis Nabi SAW, jika ada pemuda mu'allaqatun bil masajid, maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar nanti ketika tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah. Ada 7 golongan, salah satunya pemuda yang terikat dengan masjid. Itu tuh kaitannya. Jadi fokus doanya ke situ. Boleh mendoakan anak pintar, boleh mendoakan anak sukses, itu harus Pak. Tetapi selain itu ada doa-doa yang
lebih spesifik menguatkan kemampuan ibadah mereka, terutama as-sholah. Karena itu berimplikasi cukup banyak. Makanya doa-doa Nabi fokus pada sumbernya dulu, implikasinya pasti diberikan gitu. Jadi tidak ke implikasinya. Salahnya kita kan kadang-kadang, bukan kita, kadang-kadang di Indonesia misalkan fokus pada efeknya, lupa dengan sebabnya. Padahal doanya minta sebabnya dulu.